Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Iqbal, selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Industri. Selamat pagi, teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 2, kelas B, ingin mempresentasikan materi yang telah kami cari, dan inilah saatnya. Dimulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, sebelum kita mulai, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Adam Restu Maulana, berikutnya dilanjut oleh teman saya. Endar Aulia. Saya Fajar Renata. Saya Farhan Ansori. Saya Lanjut. Dilsa Trizafri. Ya, lanjut, yes. Saya Malepri Sanjaya. Saya Hero Sandi. Ya, dan mungkin sekian perkenalan dari kelompok 2 kelas B. Kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Untuk itu, pembahasan akan saya lanjutkan kepada teman saya untuk saudara Nanda Rizky Aulia, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Adam atas kesempatannya. Boleh langsung next slide. Ya, teman-teman. Jadi kita di sini awal-awal untuk ngebahas eh, perbandingan open loop dengan closed loop dengan akurasi dan set point ketahanan gangguan. Nah, di sini udah menampil slide PPT sudah menampilkan open loop dan closed loop. Di sini kita bahas open loop dulu. Open loop control. Eh, di sini open loop control untuk ketahanan gangguan mencakupi sinyal memasukkan set point diteruskan ke aktuator tanpa umpan balik dan proses. Yang kedua, tidak ada perbandingan antara set point. Yang ketiga, akurasi set pointnya rendah karena outputnya hanya bergantung pada input awal dan parameter aktuator. Dan yang ketiga, rentan terhadap gangguan eksternal seperti perubahan beban panas atau kehilangan energi. Yang terakhir, umumnya digunakan pada sistem sederhana atau saat kondisi proses relatif stabil. Boleh di next. Nah, di sini untuk closed loop sendiri, untuk ketahanan gangguan dan akurasi dan set point-nya, itu kalau di closed loop itu menggunakan sensor untuk mengukur PV atau proses variabel dan membandingkannya dengan set point. Error dihitung sama dengan sebagai E sama dengan SP dikurang PV. Terus closed loop ini sendiri menggunakan kontrol yang menghasilkan sinyal kontrol atau CV berdasarkan error untuk mengkoreksi perbedaan antara set point dan eh, proses variabel tadi. Lalu closed loop sendiri mampu menahan gangguan karena mekanisme feedback akan menyesuaikan output agar proses variabel kembali ke set point. Lalu memiliki akurasi yang tinggi dalam menjaga kestabilan suhu, namun memerlukan tuning parameter kontrol, yang termasuk gain, waktu integral, atau dan waktu derivatif. Selanjutnya, closed loop itu lebih kompleks dibandingin open loop karena membutuhkan sensor, controller, dan algoritma pengendali. Misalnya kalau kita lihat dari kasus yang saat ini terjadi itu pada kasus open curing dengan target suhu 120 derajat Celcius. Kalau tadi dijelaskan open loop sendiri itu nggak mampu menjaga akurasi suhu karena dia tuh nggak ada perbandingan antara set point dengan eh, proses variabelnya tadi. Akibatnya misalnya ketika pintu sering dibuka dan suhu turun 10 sampai 12 derajat Celcius, sistemnya tuh nggak otomatis ngokoreksi perubahan suhu ini. Jadi tuh hal ini bisa em, bikin hasil soldernya nggak konsisten. Sedangkan closed loop sendiri ini lebih unggul karena sensor nih ngebaca proses variabelnya itu dan ngirimin feedback ke controller. Jadi saat terjadi gangguan misalnya kayak pintu dibuka dan suhunya drop, itu tuh kontrol langsung nyalain aktuator. Jadi kayak eh, suhunya distabilin lagi nih biar lebih kuat. Jadi balik lagi proses variabelnya bakal balik lagi ke set point yang pengen dituju tadi yaitu 120 derajat Celcius. Nah, jadi kalau dengan closed loop ini sendiri
akurasi suhu bakal terjaga dan kualitas solder bakal tetap lebih konsisten. Begitu. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Nanda. Saya ingin menjelaskan terkait proses first order plus dead time. Ini adalah sebuah model matematis sederhana yang digunakan untuk mempresentasikan dinamika suatu proses industri, di mana ini sering dipakai karena banyak proses nyata, misalnya sistem pemanasan, aliran fluida, level tangki, tekanan, bisa digunakan dengan model order satu plus dead time. First order pertama menunjukkan bahwa respon proses terhadap perubahan memiliki karakteristik eksponensial, naik atau turun secara perlahan seperti kurva charging kapasitor. Kemudian yang kedua, plus dead time atau pulsa mati menunjukkan adanya jeda waktu delay antara perubahan yang diberikan dengan saat proses mulai respon. Jadi ketika ada suatu sistem di mana inputnya berubah pada plus dead time, itu outputnya tidak langsung berubah, tetapi ada delay atau jeda sekian detik gitu. Kemudian untuk first order, ketika ada respon yang berubah, maka naiknya, ketika ada input yang berubah, maka naiknya respon itu naik turun secara eksponensial atau eh, secara analog ya, jadi bertahap gitu. Next. Nah ini untuk rumusannya. Memiliki variabel Y dan T dan tiga parameter yang tidak diketahui. Di sini ada Kp sama dengan proses gain, ada tau P proses time constant, ada theta P proses dead time. Gain proses Kp perbandingan antara perubahan steady state keadaan tunak pada output terhadap perubahan pada input. Ya, ini rumusnya seperti turunan. Next. Time constant atau tau memiliki waktu yang dibutuhkan oleh output untuk mencapai 63,2% dari perubahan steady state-nya setelah waktu mati selesai. Jadi simbol tau menunjukkan seberapa cepat proses setelah proses merespons setelah dimulai. Tahun kecil artinya proses cepat dan tahun besar berarti proses lambat. Maksudnya sini yang lambat dan cepat adalah proses responnya gitu. Kemudian dead time atau theta atau delay time adalah jeda waktu antara perubahan input diberikan dengan saat output mulai merespon secara terukur. Theta menunjukkan keterlambatan respon sistem. Dead time disebabkan oleh hal-hal fisik seperti waktu, transisi, transportasi, contohnya conveyor belt, pipa panjang, waktu scanning sensor atau waktu komputasi. Jadi yang seperti dibilang tadi, bahwa theta ini melambangkan bahwa adanya perubahan yang memiliki jeda waktu, seperti pada dead time. Nah, ini dampaknya apa pada desain kontrol suhu? Yang pertama, gain jika gain terlalu besar, sistem menjadi sensitif. Mudah overshot jika gain terlalu kecil, sistem butuh sinyal kontrol besar, respon jadi lambat. Desain kontrol harus memperhitungkan sensitivitas agar tidak berlebihan. Jadi harus seimbang, ya jangan terlalu besar dan terlalu kecil. Jika tahun terlalu besar, sistem lamban, butuh kontrol yang lebih agresif. Jika tahun kecil, sistem cepat, kontrol suhu harus berhati-hati, jangan terlalu agresif agar tidak berosilasi. Daytime, faktor paling kritis, daytime membuat sistem buta untuk beberapa saat. Jika L terlalu kecil, kontrol PID konvensional masih efektif. Jika L terlalu besar, kontrol klasik PID jadi sulit, cenderung osilasi. Biasanya perlu metode kontrol khusus, misalnya Smith predictor atau model reflective control. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu PI, PI versus PNID control. PI versus PID, kapan derivatif bermanfaat dan kapan berisiko atau munculnya noise. Di sini saya akan membahas yang PI control, yaitu yang P-nya itu mengurangi error sebanding dengan selisih set point. Untuk yang I-nya itu menghilangkan offset atau steady state yang error. Kelebihan dari PI ini adalah cukup stabil dan sederhana
lalu cocok untuk proses lambat seperti oven curing. Kelemahannya, respon lambat bila ada gangguan besar atau mendadak. Lalu ada PID control, yang dimana ada derivatif yang merespon laju perubahan error, sehingga bisa memprediksi arah perubahan suhu. Kapan derivatif bermanfaat? Saat terjadinya gangguan cepat dan besar. Lalu yang kedua adanya mempercepat koreksi, mengurangi overshoot, dan mempercepat setting time. Kapan derivatif berisiko jika sensor mengandung noise atau derau? Derau atau misalnya thermocouple tanpa filter. Derivatif memperbesar respon terhadap noise, bisa menyebabkan osilasi, instabilitas, atau aktuator bekerja berlebihan. Solusinya menggunakan filter sensor sebelum mengaktifkan aksi derivatif. Next, boleh di next. Lalu di sini ada PI eh, mundur yang tadi tabel-tabel. PI versus PID pada aplikasi kasus oven curing pada saat suhu 120 derajat Celcius. Di sini ada kontrol dan kelebihan pada oven dan kelemahan pada oven. Untuk PI kontrol, dia kelebihannya untuk menjaga kestabilan, lebih tahan terhadap noise. Sedangkan PID itu kelebihannya koreksi cepat saat suhu drop 10-12 derajat Celcius dan membantu menjaga suhu dekat lebih 120 derajat Celcius. Kelemahannya yaitu untuk PI control pemulihan suhu lambat. Jadi jika pintu sering dibuka. Sedangkan PID yaitu adanya derivatif yang memperbesar noise sensor. Resikonya osilasi atau aktuator bekerja berlebihan. Rekomendasi untuk PI control yaitu gunakan sebagai kontrol dasar. Sedangkan PNID aktifkan derivatif hanya bila sensor akurat dan low noise, ditambah filter sensor untuk meredam derau. Jadi intinya PI cukup untuk kestabilan, tapi lambat saat gangguan. Dan PID itu dengan adanya derivatif lebih cepat, namun berisiko jika sensor noise. Jadi menggunakan PI sebagai dasar dan menggunakan PID jika sensor low noise sehingga filter sensor agar terjaga. Boleh dilanjut oleh teman saya. Apa itu anti-windup dan bumpus transverse dan mengapa penting saat aktuator jenuh? Anti-windup adalah mekanisme yang mencegah integral windup atau reset windup. Integral windup terjadi ketika aktuator, misalnya motor atau katup, mencapai batas operasionalnya atau saturasi dan tidak dapat lagi merespon sinyal kontrol yang terus meningkat dari pengontrolnya. Pentingnya saat aktuator jenuh. Ketika aktuator jenuh, sinyal kontrol dari pengontrol menjadi tidak efektif. Tanpa anti-windup, pengontrol akan mengakumulasi error dalam komponen integralnya. Akibatnya, ketika error mulai menurun, butuh waktu lama bagi komponen integral untuk melepaskan akumulasi yang berlebihan ini, yang dapat menyebabkan overshoot atau lonjakan respon yang besar dan penundaan respon yang signifikan. Anti-windup bekerja dengan pengontrol dapat merespon perubahan set point dengan cepat setelah aktuator keluar dari kondisi jenuh. Jadi next. Bumpless transfer adalah fitur yang memastikan transisi yang mulus antara mode kontrol, misalnya dari manual ke otomatis atau sebaliknya, tanpa menyebabkan perubahan mendadak pada output kontrolnya. Pentingnya saat aktuator jenuh yaitu meskipun bumpless transfer tidak secara langsung mengatur, perannya sangat Ah, krusial dalam skenario di mana operator perlu mengambil alih kendali, misalnya saat sistem bermasalah atau mengalami saturasi. Tanpa bumpless transfer, saat operator beralih dari manual ke otomatis, pengontrol akan mengeluarkan sinyal yang berbeda secara tiba-tiba yang dapat menyebabkan guncangan atau lonjakan besar pada proses. Bumpless transfer
Mencegah ini dengan memastikan nilai output mengontrol di mode otomatis diinisialisasi agar sama dengan nilai output yang berakhir digunakan di mode manual, sehingga transisi menjadi tanpa guncangan. Selanjutnya dibaca teman saya. Ya, terima kasih Fajar. Izinkan saya melanjutkan. Di sini terdapat blok diagram kontrol. Blok diagram ini merupakan menunjukkan sistem kontrol tertutup atau closed loop, di mana output selalu dipantau dan dikoreksi. Pertama ada SP atau set point, yaitu target yang diinginkan. Selanjutnya ada error detector, yaitu membandingkan SP dengan PV atau proses variabel untuk menghitung error. Selanjutnya ada kontrol, yaitu proses error dan menghasilkan CV atau kontrol variabel. Selanjutnya ada proses, yaitu sistem yang dikendalikan. Selanjutnya ada PV, yaitu output aktual dari proses. Selanjutnya ada feedback, yaitu mengirim PV kembali ke error detector. Untuk alurnya seperti ini. SP dibandingkan dengan PV, selanjutnya error dihitung, selanjutnya kontrol mengatur proses, selanjutnya output diperbaiki, selanjutnya PV atau variabel proses variabel dikirim kembali lewat feedback. Siklus berulang sampai PV mendekati SP. Contoh menjaga suhu ruangan sesuai Nah, dengan target. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, ada tabel perbandingan open versus closed loop control. Bisa dilihat yang A perbandingan sistem kontrol. Aspeknya itu struktur, kalau open loop itu input, controller, plan, output. Kalau closed loop itu input, controller, plan, output, feedback. Kalau feedbacknya di open loop itu nggak ada, sedangkan di closed loop tuh ada sensor untuk mengukur output aktual. Terus ada akurasi set point. Open loop itu rendah tidak bisa mengoreksi error, closed loop itu tinggi terus mengoreksi hingga mencapai set point. Tahanan gangguan open loop itu sangat lemah, sedangkan kalau closed loop itu kuat. Terus ada stabilitas. Kalau open loop lebih stabil, tidak ada osilasi. Closed loop itu berpotensi tidak stabil jika tuning buruk. Kompleksitas sederhana, sedangkan closed loop itu kompleks. Biaya open loop itu murah, sedangkan kalau closed loop itu mahal. Respon gangguan open loop itu tidak ada respon otomatis, sedangkan kalau closed loop itu respon otomatis sesuai setting controller. Boleh di next. Yang B, analisis untuk kasus oven carrying target 120 derajat Celcius. Skenario-nya itu kondisi normal open loop mungkin mencapai kurang lebih 120 derajat Celcius jika dikalibrasi tepat. Sedangkan kalau closed loop tepat di 120 derajat Celcius dengan error minimal. Kalau skenario pintunya dibuka, open loop itu suhu drop 10-12 derajat Celcius, tidak ada koreksi. Sedangkan closed loop suhu drop lalu otomatis naik kembali ke 120 derajat Celcius. Skenario konsistensi hasil tidak open loop tidak konsisten tergantung gangguan, closed loop itu konsisten selalu kembali ke set point. Skenario kualitas solder open loop itu bervariasi karena suhu tidak terkontrol, closed loop itu uniform karena suhu terjaga konstan. Boleh di next. Ini ada definisi parameter respon sistem. Satu, overshoot. Definisinya itu persentase maksimum di mana output sistem melampaui nilai set point sebelum mencapai kondisi steady state. Rumus konsepnya itu overshoot sama dengan nilai puncak dikurang set point per set point dikali 100%. Contoh oven jika target 120 derajat Celcius tapi sistem naik sampai 130 derajat Celcius sebelum turun ke 120 derajat Celcius, maka overshoot sama dengan 10%. Dampaknya itu overshoot berlebihan bisa merusak komponen atau produk. Dua, setting time, definisinya itu waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu biasanya kurang lebih 2% atau sampai 5% dan nilai set point. Dari nilai set point, kriteria umumnya itu kurang lebih 2% untuk sistem presisi tinggi dan kurang dari 5% untuk sistem umum. Contoh oven, waktu yang dibutuhkan suhu untuk stabil di 120 derajat Celcius itu kurang lebih 2,4 derajat Celcius jika pakai toleransi kurang lebih 2%. Dampak settling time lama sama dengan waktu proses produktivitas rendah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik dari permasalahan atau dari kasus yang terjadi pada oven garing ini, kami merekomendasikan bahwa
kita tetap menggunakan open loop pada bagian preheating awal dan fan sirkulasi akurasi dan kestabilan dan juga biaya yang dikeluarkan cenderung lebih murah ketika menggunakan open loop. Jadi pada saat tahap preheating ini nantinya bagian ini akan tetap open loop, yaitu dengan cara oven dipanaskan dari suhu ruang mendekati suhu target. Dan open loop ini cukup digunakan di sini karena memang presisi belum terlalu penting pada saat bagian ini. Juga yang utamanya adalah cepat mencapai kisaran suhu operasi utamanya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini bagian yang harus menggunakan dan pada saat pintu dibuka dan suhu drop, PID yang tadi telah dijelaskan segera meningkatkan daya heater untuk mengembalikan suhu ke 120 derajat Celcius. Mungkin sekian dari presentasi ini, bisa kembalikan ke Adam sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman semua yang telah memaparkan presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna bagi agama Nusa dan Bangsa. Untuk itu, kami pamit undur diri. Terima kasih, Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.